Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Suryani Sapitri. Saya dari Prodi Teknologi Industri Pertanian di semester 3. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas UAS saya, yaitu dengan berjudul Relasi Konstitusi dengan Usaha Tani Ikan, Sayur, Telur, Organik, dan Non-Organik, guna mendukung ekonomi masyarakat dan wilayah dengan metode ANOPA. Di sini untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah pengambilan dan pengolahan data. Oke, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan beberapa. Yang pertama yaitu ada konsep valuasi ekonomi, yang kedua adalah metode penelitian dan analisis data, yang ketiga adalah kondisi ekonomi daerah Kabupaten Malang, dan yang terakhir adalah hasil usaha tani dan analisis ANOPA, lalu ada kesimpulan. Oke, lanjut saja. Yang pertama adalah konsep valuasi ekonomi, di mana di sini definisi nilai ekonomi adalah sebagai pengukuran jumlah maksimum seorang ingin mengorbankan barang dan jasa untuk memperoleh barang dan jasa lainnya. Demikian pula konsep opportunity cost yang merupakan biaya peluang dalam menentukan suatu pilihan terhadap barang dan jasa. Untuk menentukan pilihan, seorang menggunakan konsep analisis manfaat biaya atau benefit cost analysis. Yang selanjutnya ada metode penelitian dan analisis data. Di sini analisis statistik menggunakan ANOPA, yaitu analisis varian, analisis statistik menggunakan metode ANOPA termasuk analisis komparatif atau perbandingan lebih dari 2 rata-rata. Tujuan dari uji ANOPA satu jalur adalah untuk membandingkan lebih dari 2 rata-rata, sedangkan gunanya untuk menguji kemampuan generalisasi, maksudnya dari signifikasi hasil penelitian atau ANOPA satu jalur. Jika terbukti berbeda, berarti kedua sampel tersebut dapat digeneralisasikan. Yang selanjutnya, analisis data kualitatif. Nah, di sini di mana adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang diceritakan kepada orang lain. Analisis data ini pada penelitian ini secara deskriptif, yaitu data dikumpulkan berupa kata-kata, gambar yang berasal dari hasil wawancara, catatan lapangan, foto, dokumentasi pribadi, dan dokumentasi resmi lainnya. Oke, selanjutnya di sini ada kondisi ekonomi Kabupaten Malang. Nah, di mana Kabupaten Malang merupakan satu kabupaten yang tergolong memiliki tingkat aktivitas ekonomi yang cukup tinggi. Hal ini terlihat dari besarnya jumlah produk domestik regional bruto atau bisa disingkat dengan PDRB. Kabupaten Malang yang menduduki peringkat nomor 6 dari 33 kabupaten atau kota yang ada di Provinsi Jawa Timur, setelah Kota Surabaya, Kota Kediri, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Kediri, dan Kabupaten Pasuruan. Cukup tingginya aktivitas ekonomi ini di Kabupaten Malang tidak terlepas dari aktivitas masyarakat dalam masing-masing sektor ekonomi yang ada di Kabupaten Malang. Sektor ekonomi yang memberikan kontribusi paling tinggi selama kurun waktu 5 tahun terakhir adalah sektor pertanian. Kemudian disusul dari sektor perdagangan, hotel, restoran, sektor industri, pengolahan, serta sektor jasa. Oke, selanjutnya ada analisis sektor basis di Kabupaten Malang. Analisis LQ ini digunakan untuk mengidentifikasi kekuatan atau kelemahan wilayah dibandingkan secara relatif dengan wilayah yang lebih luas. Untuk Kabupaten Malang mempunyai potensi relatif tinggi dibanding kabupaten lain di Jawa Timur. Jika koefisien LQ lebih besar dari 1, potensi positif tersebut digunakan dalam strategi pengembangan wilayah. Selain itu, LQ juga digunakan sebagai petunjuk adanya keunggulan komparatif yang dapat digunakan bagi sektor-sektor yang telah lama berkembang.
serta melihat secara langsung apakah komoditi itu memiliki prospek ekspor dalam arti mempunyai kuantita yang lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan atau konsumsi di wilayah Kabupaten Malang, atau dapat dikatakan surplus sehingga kelebihan tersebut dapat dibawa ke daerah lain. Oke, next, selanjutnya ada hasil usaha tani. Hasil usaha tani dalam penelitian ini analisisnya menggunakan metode Delphi, yaitu berdasarkan pendapat para ahli yang kompeten di bidang budidaya sayuran, ternak, dan ikan. Selanjutnya, usaha ternak ayam. Nah, ternak ayam ini yang diambil adalah telurnya. Berdasarkan hasil penelitian para ahli, dapat disimpulkan perbandingan kajian ekonomi antara hasil telur ayam Arab diperlakukan dengan sistem organik dengan sludge dengan sistem kimia sintetis. Untuk usaha tanaman sayuran dicontohkan tanaman sawi yang diambil bijinya untuk bibit, adapun perlakuan sistem tanam dengan bahan organik, yaitu diberi sludge, cair, dan pahitan. Lokasi uji coba di kawasan wilayah Kecamatan Bantul, Kabupaten Malang, yang dilakukan para ahli dari Universitas Brawijaya, kemudian pemasarannya dengan label Koperasi Mentas Unibrau Ristek. Selanjutnya, hasil analisis ANOPA. Hasil analisis ANOPA merupakan analisis uji beda, yaitu melihat perbandingan antara keuntungan bersih ikan, sayur, dan telur. Kemudian data tersebut dianalisis dengan dua metode. Yang pertama yaitu metode rata-rata profit dengan varian masing-masing tidak sama. Metode kedua rata-rata profit dengan varian diasumsikan sama. Hasil analisis, mohon maaf. Dan untuk langkah-langkah untuk uji ANOPA satu jalur, yang pertama yaitu sebelum ANOPA dihitung, asumsikan bahwa data dipilih secara random, berdistribusi normal, dan variannya homogen. Yang kedua, buatlah hipotesis HI dan HO dalam bentuk kalimat. Yang ketiga, buatlah hipotesis HI dan HO dalam bentuk statistik. Yang keempat, daftar statistik induk. Yang kelima, menghitung jumlah kuadran antar grup. Yang keenam, menghitung kuadran RR rata antar grup. Yang ketujuh, menghitung derajat bebas dan dalam grup. Yang kedelapan, menghitung kuadrat rata dalam antar grup. Yang kedelapan, menghitung F-nya dihitung. Yang kesembilan, taraf signifikasi. Yang ke-10, membuat mohon maaf. Yang ke-11, membuat tabel ringkasan ANOPA. Yang ke-12, kriteria pengujian. Jika P dihitung lebih besar sama dengan P tabel, maka tolak HO berarti signifikan. Yang terakhir adalah kesimpulan, HO ditolak dan HI diterima. Jadi terdapat perbedaan yang signifikan. Nah, dalam penelitian ini, hasil analisis menunjukkan signifikan dengan HO diterima dan HI ditolak. Berarti bahwa tidak terdapat perbedaan profit antara usaha tani organik dan non-organik. Hal ini berlaku untuk usaha tani ikan, lele, nila, dan lobster. Demikian pula untuk usaha tani sayur, sawi yang diambil benihnya dan juga telur. Dengan demikian, hasil penelitian ini tidak sesuai dengan hipotesa yang dikemukakan. Makna dari hasil penelitian ini adalah sebatas objek penelitian yang telah diuji, yaitu untuk usaha tani ikan dengan sejenis lele dan nila dan juga lobster. Terakhir adalah kesimpulan. Sektor pertanian merupakan sektor basis balik di Kecamatan Bantul maupun Kabupaten Malang. Hal ini nampak dari hasil identifikasi analisis LQ yang menunjukkan koefisien lebih dari 1, berarti sektor tersebut mampu memenuhi kebutuhan daerah atau wilayahnya sendiri. Hasil analisis ANOPA menunjukkan tidak ada perbedaan profit antara usaha tani ikan, sayuran, sawi, dan telur secara organik dan non-organik. Namun perhitungan usaha tani secara manual organik profitnya lebih tinggi dibanding non-organik. Alhamdulillah selesai. Sebelumnya mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika banyak kesalahan dalam menyebutkan kata atau mungkin kurang lengkap. Mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.